Pemirsa, hujan deras masih terus mengguyur kawasan Jabodetabek sejak kemarin hingga menyebabkan Kali Ciliwung meluap dan merendam puluhan rumah di Kebonpala, Jakarta Timur dan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bahkan di beberapa lokasi ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Sejak pagi, warga Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terpaksa beraktivitas di tengah banjir setinggi lebih dari 1 meter. Bahkan ada yang menggunakan ban untuk beraktivitas. Banjir disebabkan meluapnya air Kali Ciliwung setelah hujan deras di Bogor Senin sore hingga malam. Meski kerap dilanda banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung mengepung ratusan rumah warga di RT 5 dan RT 17, RW 8, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kali Ciliwung meluap usai hujan deras mengguyur kawasan Jabodetabek Senin sore. Ketinggian air bahkan mencapai hingga 80 cm dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Meski dikepung banjir, sebagian warga masih memilih bertahan di rumah mereka, sementara sebagian lainnya mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dari Jakarta Selatan, Helmin Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu akses jalan menuju Istana Bogor lumpuh akibat pohon beringin raksasa tumbang di Bogor, Jawa Barat. Pohon tumbang diterjang angin kencang saat hujan lebat. Sebuah pohon beringin setinggi 15 meter tumbang hingga menutup akses jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat. Besarnya ukuran pohon membuat sarana utilitas seperti kabel listrik ikut rusak akibat tertimpa pohon. Peristiwa ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan. Pohon tumbang yang melintang di tengah jalan membuat arus lalu lintas di lokasi lumpuh. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan Perumkim langsung melakukan upaya evakuasi batang pohon dengan menggunakan alat berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, hingga kini banjir masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Bogor hingga Semarang ketinggian air bahkan mencapai hingga 1,5 meter. Banjir mengalir deras di atas jalan hingga membuat tanggul penahan tebing ambrol. Akibatnya belasan rumah di Kelurahan Bondongan, Bogor Selatan, Jawa Barat terendam banjir hingga tertimbun lumpur. Selain merendam belasan rumah, banjir juga menyebabkan 2 rumah rusak parah tertimpa material bangunan yang ambruk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diguyur hujan tanpa henti 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan tidak terus terulang. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam. Sementara itu banjir di Jalan Pantura Kaligawe Raya Semarang, Jawa Tengah semakin meluas. Lalu lintas di kawasan Pantura Kaligawe sempat lumpuh. Akses jalan hanya bisa dilintasi truk besar dengan kondisi merayap pada genangan air setinggi hampir 1 keterlambatan pengiriman. Selain dikeluhkan sopir truk, banjir juga berdampak pada pedagang pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami kerugian. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai bencana banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, warga kembali ke rumah masing-masing dan membersihkan lumpur tebal dari dalam kediaman mereka. Warga juga memilih barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Warga Kampung Tugu, Sukabumi, Jawa Barat kembali ke rumah setelah banjir surut di permukiman mereka. Sejak pagi hari, warga mendorong lumpur tebal dari dalam rumah dan membersihkan sampah yang terbawa banjir kemarin. Tidak banyak barang yang tersisa akibat terendam banjir. Satu persatu barang-barang dipilih dan diperbaiki. Banjir bandang yang melewati dam yang dibangun. Sebelumnya video amatir warga memperlihatkan derasnya aliran Sungai Cisolok yang meluap setelah hujan deras. Tingginya curah hujan pada Senin sore membuat aliran Sungai Cisolok di Sukabumi meluap hingga menyebabkan banjir bandang. Akibatnya ratusan rumah terendam air dan juga menyebabkan jembatan penghubung 2 desa terputus. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Palabuhan Ratu Cisolok.
Akibatnya, arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bagaimana kondisi warga usai banjir bandang melanda? Kita bergabung dengan jurnalis Budi Setiawan dari Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang Budi, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Situasi terkini di lokasi tempat saya melaporkan dapat Anda dan pemirsa saksikan warga yang rumahnya terdampak banjir bandang pada Senin sore kemarin ini sudah mulai membersihkan barang-barang yang terkena lumpur akibat banjir Senin kemarin. Warga juga terlihat mulai membersihkan dalaman rumah dari lumpur yang menggenangi rumah mereka. Selain menerjang rumah, banjir bandang juga menerjang sejumlah fasilitas umum seperti sekolah yang ada di depan saya ini dengan kondisi jebol diterjang oleh derasnya luapan sungai Cisolok. Baik, Budi, lalu apakah bantuan dari pemerintah sudah diberikan sejauh ini, Budi? Ya, untuk bantuan sendiri dari pemerintah hingga saat ini belum ada, Wiki. Mungkin pemerintah masih terus mendata jumlah pasti korban yang terdampak akibat bencana pada Senin kemarin. Seperti inilah rumah-rumah yang dampak dari banjir kemarin ini, dinding rumah milik warga jebol. Saking derasnya arus sungai ataupun luapan sungai Cisolok ini sehingga memporak-porandakan dinding rumah milik warga. Baik. Budi, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Semoga kemudian bantuan dari pemerintah segera sampai kepada warga. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah bertahun-tahun terbengkalai, rumah susun sewa atau rusunawa dirobohkan di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Pemprov DKI akan mengganti bangunan lama dengan rusun baru di lokasi. Perobohan 5 blok gedung C Rusunawa Marunda ini terekam warga hingga debu nampak membumbung di sekitar lokasi. Perobohan ini dilakukan akibat kerusakan parah pada bangunan Rusunawa sehingga sangat membahayakan jika tetap dihuni. Total ada 451 KK dipindahkan dan kini menempati rumah susun di kawasan Nagrak Rorotan. Sementara itu, sebelum perobohan dilakukan, penjarahan aset di lokasi kerap dilakukan warga dengan mengambil teralis, pintu kloset, jendela, dan pagar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana melakukan revitalisasi rusun agar lebih layak huni dan aman bagi penghuninya.